Berarti ada campur tangan dari staf koperasi juga dong Yo, dalam kasus jenengan itu ini. menurut keterangan Tabari. Tabari. Kan sertifikat sudah ditebus. Mm-mm. Kok minta perpanjangan? Hmm. Nah, pada saat itu pula kertasnya itu kosong, Mas Aris. Berarti si Tabari itu bertanda tangan di kertas kosong. Kosong yang mana pernyataannya dari pihak Tabari itu Pak D minta tanda tangannya untuk keperluan perpanjangan pinjamannya Pak Karnoto. Nah, Tabari merasa sudah dijual ke saya, membawa nama saya, kan otomatis ditandatangani. Nggak taunya keluarnya kuasa jual dan PPJB, tindak pidana kesaksian palsu di dalam akte otentik, yang maksudnya itu kemungkinan secara hukum walaupun ada akte tersebut diduga fiktif karena para pihak tidak kenal. Ya. Kok bisa muncul kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Robat TV. Kembali lagi, kali ini kita ngobrol ngalor ngidul, hal yang masih anget, hal yang masih panas. Dan kita malam hari ini pengen ngobrol kaitannya dengan mafia tanah. Dan mafia tanah ini kan lagi asik untuk diperbincangkan nih. Jadi prosesnya seperti apa dalam mereka melakukan modus-modus untuk melakukan tindak kejahatan mafia tanah ini. Dan malam hari ini saya tidak sendirian, tentunya bersama Bapak Karnoto. Dan beliau ini, untuk teman Roban TV mungkin belum pada paham, saya kasih tahu bahwa beliau ini adalah salah satu korban daripada mafia tanah. Beliau asli orang Batang, lagi memiliki usaha seperti itu, dan kemudian tanahnya kena persoalan seperti itu. Selamat malam, Bos Karnoto. Selamat malam. Alhamdulillah. Oke. Lagi sibuk ngapain aja nih selama ini, Bos Karnoto nih? Selama ini tanpa kegiatan yang perihal penghasilan, tapi kesibukannya melaporkan atau mengadukan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah di Polda Jawa Tengah. Oke. Ini kalau boleh saya kulik sedikit, mohon izin Pak Karnoto. Jadi jenengan ini adalah salah satu korban mafia tanah seperti itu. Yang jenengan alami pada saat itu, prosesnya seperti apa sampai akhirnya jenengan menjadi korban mafia tanah, Pak Karnoto? Bisa diceritakan nggak? Prosesnya itu awalnya saya memiliki pinjaman uang terhadap ya rekan kerja lah, teman. Nah, saat itu kan dia meminta jaminan atas hutang saya. Terus dia meminta sertifikat gunanya untuk jaminan hutang. Jadi Pak Karnoto meminjam uang, sejumlah uang kepada teman dengan menjaminkan sertifikat. Tadinya enggak pakai jaminan. Oh gitu. Terus? Cuman berhubung melihat saya dulu kan mengalami ya one prestasi lah, collab. Oke. Nah, dalam usaha saya kan. Terus dia mungkin ketakutan meminta jaminan atas hutang saya sama dia. Nah, dan jaminan itu dulu sempat posisinya di koperasi. Nah, kalau dia mau minta jaminan ya silakan ditebus. Nanti berapa nebusnya dimasukkan lagi atau ditambahkan ke hutang saya sama beliau nih. Oke, beliau itu dulu pada saat nebus di koperasi berapa? Kalau beliau nih ngomong ke saya itu 415 juta seperti itu. Tapi faktanya saya minta print out dari koperasi tersebut, uangnya masuk hanya 315. Oke. Tapi itu saya enggak mau tahu lah. Yang penting saya utang sama dia. Oke. Kemudian sekarang bahwa tanah itu akhirnya menjadi sengketa ya, seperti itu saya katakan. Dan sekarang sudah konon
menjadi perumahan di tanah yang sebetulnya secara hierarki itu milikin jenengan. Itu prosesnya seperti apa? Kok bisa si pelaku itu kemudian seperti memiliki tanah seperti itu, bisa melakukan penjualan dan lain sebagainya? Jadi tanpa saya mengetahui prosesnya seperti apa, saya benar-benar nggak tahu seperti apa prosesnya. Cuman tiba-tiba dengan kabar yang diberikan ke saya oleh warga sekitar perumahan tersebut bahwa tanah jenengan sekarang kok dikelola jadi perumahan. Nah, kaget langsung. Ya itu saya kaget, loh yang proses siapa? Gitu. Setelah saya selidiki, ternyata sudah pecah sertifikat induk tersebut, sebagian ke atas nama, kalau nggak salah orang yang saya pinjamin uang. Sebagian pecah ke atas nama PT-nya PT Tugu Mulia Indah. Yang kemudian dikembangkan itu. Ya, karena syarat pemecahan sertifikat kalau lebih dari 15 bidang itu harus memakai PT. Kalau perorangan itu maksimal paling ya 10 bidang. Jadi sertifikat itu saya beli tahun 2012. Terus memang belum sempat sih tak balik nama. Masih atas nama pemilik pertama, Saudara Tabari bin Dullah. Nah, ketika saya menjaminkan sertifikat tersebut ke koperasi tersebut, itu ya Tabari ikut tanda tangan sebagai atas nama, tapi peminjam tetap saya. Jenengan berarti beli ke Tabari di tahun berapa kira-kira itu? Tahun 2012, sekitar bulan September kalau enggak salah. Kalau boleh di-spill nih, pada saat itu beli di nominal berapa jenengan ke Tabari itu? 750, terus di luar maklar itu 750 khusus tanah. Harga tanahnya aja di situ, belum bayar maklar belum. Kalau 800 bahkan satu mungkin habis nggak? Ya, belum nyampe kalau satu belum nyampe ya. Sekarang sudah menjadi perumahan, konon kabarnya kan sudah menjadi 53 rumah. Jenengan tindakannya kemudian seperti apa? Saya itu langsung ngejar saudara ke lokasi perumahan tersebut. Perumahannya itu Panorama Indah kalau nggak salah namanya. Lokasinya di mana? Di desa, di Kelurahan Sambong. Dukuhnya Kebrok, belakang Primatek. Nah, setiap kali saya ibaratnya klarifikasi ke lokasi, itu selalu ketemunya Pak Ahwandi. Pak Ahwandi itu selaku pengurus, selaku ya bagian pemasaran. Sekarang kan sudah terbukti nih bahwa itu adalah tanah yang jenengan, yang buktinya sekarang ada perumahan berdiri di situ dan jenengan tidak merasa melakukan penjualan itu kepada pengembang seperti itu. Tindakan hukum yang sudah jenengan lakukan terkait dengan persoalan mafia tanah ini yang mana jenengan ini adalah sebagai korban seperti itu. Udah melakukan tindakan hukum apa jenengan, Pak Arnoto? Jadi waktu demi waktu itu kan saya mendapat alat bukti ya, alat bukti yang berupa kuasa menjual dan perikatan perjanjian jual beli. Bahasa notaris itu PPJB. Kuasa menjual dari PPJB. Itu produk dari Notaris Kendal. Kuasa menjual yang berbunyi berarti dari saudara Karnoto
menguasakan kepada Muhaimin seperti itu, atau seperti apa kuasa jual itu? Jadi kuasa jualnya itu seolah-olah di situ Mm-mm. itu pihak Tabari atas nama pertama kan, itu seolah-olah melakukan jual beli dengan Itu istrinya yang menjadi komisaris PT tadi itu. Oke. Seolah-olah Tabari jual beli dengan itu dilakukan di notaris yang berdomisili di Kabupaten Kendal lah, ya kan. Nah, itu seolah-olah terjadi jual beli dengan kesepakatan harga 900 juta. Iya. Saya potong, berarti dalam hal ini jenengan diposisikan sebagai maklar ya, seolah-olah ya. Saya malah nggak tahu sama sekali, saya pun nggak tahu kalau tanah saya itu dipermainkan seperti itu. Iya. Karena dulu saya sering di Kalimantan. Oh, pada saat itu. Oke. Jarang di Matang. Oke, sekarang kembali lagi, jenengan sudah tahu bukti itu kemudian. Seperti apa tindak lanjutnya? Terus saya kan otomatis ya, saya sudah merasa beli dari Tabari. Posisi di Muhaimin itu kan hanya jaminan. Nah, ternyata saya mendapat ya, atau diberi sih itu, saya diberi teman saya, dasar pengalihan tanah saudara saya maksudnya, itu ini. Loh, kok ada kuasa jual? Loh, kok ada PPJB? Loh, kok Tabari tanda tangan? Nah, itu loh. Akhirnya saya lari, yang melangkah pertama itu klarifikasi ke Tabari. Iya. Nah, saya menanyakan dan saya pun pura-pura peribahasa saya, Pak D, saya minta uangnya 1 juta. Berhubung jenengan tanah yang sudah saya beli kok dijual lagi ke nah, yang jual sopo? Mau ngaku rak nompo duit ya ora. Lha iki ono PPJB karo kuasa jual lah, sing tekoni notaris kuwi sopo? Berarti Tabari pun tidak bertanda tangan di itu. Jadi kalau menurut keterangannya Tabari beserta istri dan juga anak-anaknya Tabari, ada pihak oknum salah satu staf notaris Kendal dan notaris stafnya koperasi tersebut itu mendatangi rumah Tabari. Menurut keterangan Tabari. Menurut keterangan Tabari beserta istri. Ada staf dari salah satu koperasi. Dan salah satu staf notaris Kendal tersebut yang menyatakan bahwa mau minta tanda tangan saudara Tabari guna perpanjangan pinjaman hutang saya di koperasi tersebut. Oke, berarti ada campur tangan dari staf koperasi juga dong dalam kasus ini. Itu menurut keterangan Tabari. Kan sertifikat sudah ditebus. Kok minta perpanjangan? Nah, pada saat itu pula kertasnya itu kosong, Mas Aris. Berarti si Tabari itu bertanda tangan di kertas kosong. Kosong, yang mana pernyataannya dari pihak Tabari itu, Pak D minta tanda tangannya untuk keperluan perpanjangan pinjamannya Pak Karnoto. Nah, Tabari merasa sudah dijual ke saya, membawa nama saya, kan otomatis ditandatangani. Nggak taunya keluarnya kuasa jual dan PPJB. Karena pada saat itu kosong sih ya. Nah, itu loh. Jadi setelah itu saya tahu Tabari fix tidak menerima uang yang tertera di akte tersebut ya. Itu kan menerangkan bahwa akte tersebut itu bahwa Tabari itu sepakat jual beli di depan notaris Kendal sebesar 900 juta. Itu loh. Padahal kan Tabari tidak pernah ke notaris Kendal. Gitu. Makanya kita sama tim lawyer, saya konsultasi, sharing untuk melangkah ke hukum guna melakukan dugaan tindak pidana kesaksian palsu
di dalam akte otentik. Yang maksudnya itu kemungkinan secara hukum, walaupun ada akte tersebut diduga fiktif karena para pihak tidak kenal. Kok bisa muncul kan? Nah, akhirnya saya ya melakukan aduan. Saya istilahnya bersama tim lawyer mengadukan peristiwa hukum tersebut dengan bukti-bukti yang ada itu. Sampai dengan melakukan aduan itu di tahun berapa? Saya melakukan aduan di Polda Jawa Tengah itu. Oh, langsung ke Polda berarti. Polda. Sampai saat ini proses berjalan seperti apa, Pak? Jadi kan kita kan tahapan ibaratnya perkap peraturan Kapolri itu kan atau aturan kitab undang-undang hukum acara pidana. Itu kan ada tahapan-tahapan. Jadi mungkin kan masuk SPKT, terus disposisi ke Harda Subdit 2. Terus kita dipanggil untuk klarifikasi sebagai pengadu ya. Kita kan masih aduan itu pertama kali kita masuk. Itu dipanggil aduan, ya persamaannya dilakukan penyelidikan terhadap kasus itu. Ya, terhadap aduan saya. Terus kan para pihak dipanggil, sampai Tabari dipanggil, anak buah saya dipanggil untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan. Ya semua saksi-saksi sampai operasinya pun dipanggil. Penyelidikan berarti kurang lebih ya kurang dari 2 tahun penyelidikan. Akhirnya tanggal 11 Desember 2023 itu naiklah LP laporan polisi. Jadi saya melaporkan lagi ke SPKT lagi, tapi statusnya aduan saya itu naik LP. Jadi bukan aduan lagi, menjadi laporan polisi. Laporan polisi itu per 11 Desember 2023. Finally, sekarang sudah 2025. Perkembangannya terkait dengan yang awal dulu aduan, kemudian 2023 menjadi laporan polisi. Sekarang di 2025 terkait kasus mafia tanah dan jenengan sebagai korbannya. Seperti apa, Pak Karnoto sekarang? Oh, jadi di tahun 2024 itu sekitar Agustus itu dilakukan gelar penetapan tersangka. 2024 Agustus dilakukan gelar penetapan tersangka. Ya, dilakukan gelar penetapan tersangka. Akan tetapi hasil dari gelar tersebut terjadi pendalaman. Terus inisiatif kita sendiri, kita akhirnya sampai melaporkan hal tersebut itu ke Dumas Mabes Polri. Kemudian hasilnya seperti apa dari sana setelah jenengan lari ke sana nih, ada hasil apa? Jadi kita sambil nunggu asistensi atau putusan ya, putusan dilakukannya supervisi kan akhirnya, supervisi atas laporan saya yang dilakukan oleh Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri. Itu alhamdulillah per tanggal berapa ya, lupa saya, itu sudah turun asistensi dari Biro Wasidik yang sudah dikirim ke pihak Ditreskrimum Polda Jabar. Nah, pada tanggal 18 Februari saya itu mendatangi atau menghadap Pak Direskrimum Polda Jabar. Keperluannya untuk apa pada saat itu dengan menghadap? Keperluannya cuma satu, istilahnya menanyakan, follow up aja ya, menanyakan
asistensi dari Biro Wasidik sudah diterima pihak Polda atau di Reskrimum Polda Jawa Tengah apa belum? Itu aja. Kemudian mendapatkan hasil apa selanjutnya? Ternyata alhamdulillah sudah diterima. Nah, saat itu juga saya juga mengkonfirmasi langsung kira-kira kapan akan dilakukan gelar kembali untuk penetapan tersangkanya. Nah, alhamdulillah berarti bukan Februari itu Mas Aris, Maret. Nah, pada Maret kalau nggak salah pas bulan puasa kemarin. Nah, alhamdulillah pada bulan April, nah itu telah dilakukan gelar penetapan tersangka. Oke. Tanggal 28 April. Dari hasil gelar penetapan tersangka, kemudian ada pemberitahuan ke pihak Pak Karno. Kemarin tanggal 10 kemarin Juni 2025 saya diberi lagi SP2P lagi, yang mana di situ sudah tertera nama siapa tersangkanya. Oke, kemudian dengan adanya persoalan seperti ini yang jenengan sebagai korban Pak Karnoto, jenengan ada tips-tips khusus nggak untuk teman-teman jenengan para pelaku bisnis jual beli tanah atau pengembang seperti itu, bahkan mungkin masyarakat biasa untuk bisa terhindar dari kelakuan BDG para mafia tanah ini? Antisipasinya itu ya satu, itu kalau bisa ketika memang pembayarannya sudah lunas, itu harusnya ya langsung dibalik nama. Iya. Itu memang titik amannya di situ. Langsung balik nama. Ya, terus jangan mudah percaya pada baik teman lah. Nah, teman ataupun saudara karena itu nyatanya teman juga. Teman ya? Itu teman, makan bareng apa bareng. Kan saya pun kan enggak sampai berpikiran akan dilakukan nekat-nekatan kan gitu kan. Saya sebagai korban ataupun pelapor, kalau harapan saya kepada penyidik, ya berjalan sesuai SOP enggak apa-apa. Sila tahap-tahap ya, mekanisme nanti sampai ujungnya kan dilakukan penahanan. Itu artinya sabar menanti. Ya silakan, tapi kan ada batasannya juga itu. Nggak mungkin tersangka sekarang penangkapan 3 tahun lagi kan, nggak mungkin. Oke, seperti itu. Nah, tapi kalau harapan saya kepada tersangka, ya silakan saja kalau mau jalani. Istilahnya mau menjalani tahanan lah atau kurungan, ya monggo, saya nggak maksa. Cuman kalau memang dia beretika baik, duduk bareng, saling dia merasa mengakui kesalahannya lah atas keteledoran penyerobotannya, mekanisme apa nama itu, proses balik namanya itu kok melanggar hukum, terus dia berkenan minta maaf atau memberikan ya ganti rugi seharga tanah sekarang. Oke, bahasa halusnya menyelesaikan dengan secara RJ, restorasi justice. Oke, jadi seperti itu Sobat Roban TV yang seperti kita obrolkan dari tadi itu. Ini beliau langsung saya ngobrol dengan korban mafia tanah, bahwa mafia tanah itu sangat halus, sangat senyap. Bahkan di kasus ini sampai bisa mengeluarkan akte jual beli, keluar akte otentik itu, tapi yang diduga adalah aspal asli tapi palsu. Palsunya kenapa? Karena pihak-pihak yang tertera di situ itu tidak saling kenal. Intinya itu sangat rapi, itu sangat terkonsep, terstruktur. Karena dalam persoalan ini tidak mungkin antara si oknum saja yang sekarang menjadi tersangka. Nanti kan kenapa? Karena di situ ada notaris juga, kemudian yang sertifikat itu sebagaimana tadi diceritakan dari koperasi, tapi semua pihak itu sudah dipanggil oleh Polda, dan finally sekarang si terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sudah muncul namanya ya sebagai
tersangka. Kita patut berhati-hati, dan pesan dari Bapak Karnoto tadi sebagai lagi-lagi korban, teman-teman ketika jual beli tanah dan teman-teman beli tanah, alangkah lebih safety-nya langsung kita balik nama aja, biar nggak ada ketika lunas, ketika sudah lunas langsung balik nama. Kalau belum lunas suruh balik nama, itu masuk lagi ke mafia tanah. Kasus lagi malah. Iya. Malah justru si pembeli yang nah itu saya masih punya itu kasus gitu. itu. Oke, nanti kita obrol lagi. Nah, 10 tahun itu belum terselesaikan. Berarti beliau ini Masya Allah pokoknya sudah berkali-kali menjadi korban mafia tanah. Oke, kita gas kaitannya dengan mafia tanah ini. Ternyata di Kabupaten Batang kita langsung bisa ngobrol dengan si korbannya, dan saya yakin teman-teman Roban TV juga di sini ada yang mengalami hal sama, cuman belum muncul nih ke permukaan karena mungkin keterbatasan sangat sulit komunikasi dan lain sebagainya. Pembuktiannya sangat sulit berkaitan dengan mafia tanah. Sangat sulit. Tapi teman-teman Roban TV yang mungkin mempunyai hal yang sama, silahkan di CP saya ya, 0823 2442 6678. Kita bantu. Siapa tahu kita bisa. Maksudnya kan nanti saya minta bantu beliau yang sudah pernah, kita bisa ngobrol nanti seperti itu. Itu Pak Karnoto, terima kasih atas waktunya. Mas Aris, siap selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.